Welcome to part 2 di video building my epic gaming / production PC Ignis. Jadi kita di sini akan ngebahas parts-parts apa aja yang tadi gue beli di perjalanan gue ke Mangga 2. Kita beli parts apa aja untuk si Ignis tersebut. Oke, langsung aja kalau gitu kita bahas. Nah, jadi pertamanya itu ada, mungkin kita set aside dulu yang paling besar. Jadi case yang gue pilih adalah NZXT S340. Kenapa? Karena gue suka banget style yang minimalis, yang simple, dan juga ada aksen warna merahnya. Dan kalau gue lihat dari review-reviewnya, ini adalah salah satu case yang gampang untuk building PC. Ini sangat gampang dan juga banyak cable management featuresnya di dalam situ. So that's why I went with the NZXT S340. The power supply tadi gue beli Antec 650 watt Edge. Tadi sebetulnya ini gue pingin nyarinya itu Corsair atau enggak Be Quiet, tapi karena mereka out of stock semua, jadi salesperson di Mangga 2 tadi di Enter Computer suggest untuk gue ngambil si Antec ini. And pas gue lihat review-reviewnya juga banyak orang yang bilang lumayan, not bad, bagus segala macam. So yeah, I went with the sole suggestion of Enter Computer. So don't let me down, guys. The hard disknya gue milih 2 TB Western Digital Blue. Itu untuk storing nanti archiving file-file yang besar, misalnya yang file-file yang udah nggak gue jalani, maksudnya udah nggak gue kerjakan, misalnya unloading file editing video yang udah selesai, gue taruh situ semua, kayak foto-foto, musik, segala macam yang nggak perlu boot up cepet deh, nanti gue pindahin ke itu semua. And aside from that, gue juga ngambil Veneno SSD 950 M.2 dari Samsung yang kecepatannya itu lebih cepat daripada SSD biasanya. Nah, ini gue ngambilnya itu cuman sekitar 256 GB. Kenapa? Karena gue akan nge-store mainly adalah OS gue di situ, which is Windows di dalam situ, and juga mungkin akan menjadikannya sebagai scratch disk untuk Photoshop, After Effects, AI dan segala macamnya, and juga maybe nginstal beberapa game yang gue pingin boot up cepet ke dalam situ gitu. Oke, jadi mungkin kedepannya gue akan beli SSD yang lebih besar, tapi for now should be good. And the heart of the computer itself, gue tadi milih i7-6700K 6700K unlock. Jadi yang maksudnya bisa kita overclock. Kenapa gue milih ini? Karena gue pingin nge-overclock PC ini, si Ignis ini, supaya bisa perform sangat-sangat optimal and juga mempunyai power yang sangat-sangat kuat. Karena gue akan menggunakan PC ini as gaming and juga production, jadi butuh kekuatan yang sangat kuat di dalam situ. Cooler. Kalau kalian mau overclock PC kalian butuh cooler. Nah, gue tadi went with Corsair H110 AIO all-in-one liquid cooler. Jadi gue kenapa milih liquid cooler, karena kelihatannya bakal keren di PC gue. Aesthetics keren bakal kelihatannya, and juga dari cooling performance lebih baik. Tapi ini debatable ya, lebih baik daripada air cooler. So yes, I went with that. Untuk memori, gue milih memori yang mungkin kalian belum pernah tahu mereknya. Bukan Corsair, bukan Kingston, bukan merek-merek terkenal itu, G-Skill atau segala macam. Tapi gue milih memori dengan brand Gale, G-E-I-L, brand Gale. Nah, kenapa gue milih memori ini? Karena bisa nyala. Bisa nyala warna merah gitu. And gue pilih memori ini, dia dual channel 32 GB. So yeah, jadi gue punya headroom untuk production, video editing, design segala macam, and juga bisa streaming juga, pokoknya bisa multitasking. Ini mantap banget untuk multitasking purposes. Untuk peripheral, gue tadi ngambil Corsair K70 Rapid Fire yang mempunyai MX Cherry yang paling baru, yaitu MX Cherry Speed. Nah, gue emang karena nggak punya keyboard, jadi gue ngambil si Corsair ini, and juga gue lihat reviewnya keren-keren banget. Bagus-bagus banget tentang si K70 ini, and K70 which is full size keyboard. Kenapa? Karena gue butuh numpad itu untuk a lot of things. Corsair adalah brand yang bagus, and juga K70 dari Corsair ini mempunyai Cherry MX yang paling baru. So gue excited untuk nyoba itu, and can't wait to actually try it. I think that's it. Jadi yang tadi gue beli di Enter Computer itu semuanya tadi udah gue sebutin, tapi yang gue nggak beli dari Enter Computer, which is gue beli dari tempat lain, adalah 2, yaitu motherboard and graphic cardnya. Motherboardnya gue beli di B&H Photo
waktu itu di New York. Itu seharga 3,5 juta, which is Asus Maximus Hero 7. No, 8. Asus Maximus Hero 8. Nah, kebetulan kalau misalnya gue ambil motherboard itu di sini, itu harganya mahal, bisa sampai 4,5 juta. Tapi gue ngambil di B&H Photo di New York itu cuma 3,5 juta. Oke, so that's that. And gue juga ngambil graphic card yang akan menjadi muscle power, horsepower di Ignis adalah EVGA 1070 for the Win Edition. Oke, GeForce of course. Ini gue ambil itu di B&H Photo. Sebenarnya tadi kebalik, motherboardnya itu gue ambil di Amazon, Amazon UK yang harganya 3,5 juta. Si EVGA 1070 for the Win ini gue ambilnya di B&H Photo yang waktu itu harganya sekitar 6,5 juta. Yang kalau dicari di Indonesia harganya bisa sampai 7 juta lebih, 7,7, 7,5, which is gila banget, harganya jauh banget. Jadi gue makanya beli di luar. Oke, for peripherals tadi salah satunya gue udah beli keyboard dari Enter Computer. Ada juga gue udah punya mouse, which is mouse yang gue pakai adalah G303 dari Logitech, Daedalus Apex, which is belum ada juga di sini, yang gue kebetulan ambil juga dari luar, which is very awesome. And buat mouse mat-nya QCK XXL. Jadi itu kebetulan dia mouse mat-nya lebar, jadi wide. Jadi kalian mainnya bisa lebay, nggak bakal kehabisan mouse mat. So it's good for you lebay guys, PC player out there. Okay, I think that's it. Yeah, that's it. So stay tune karena gue bakal build Ignis from the ground up. Moga-moga kalian suka video ini. And this is my rite of passage ke PC Master Race, because every gamer needs to know how to build a PC. They need to know, because kita nggak bisa pungkiri kalau performa game paling bagus itu adalah di PC. So without further ado, this is the birth of Ignis.
finally the build is complete. Kalian bisa lihat di belakang gua, Ignis is alive. Yes, jadi banyak tantangan yang gue laluin untuk bisa nge-build PC ini. Salah satunya adalah waktu setting up the PC itself. Kayak misalnya si coolernya itu sebetulnya dia ketinggian, jadi harus gue melakukan trik-trik di situ, tapi akhirnya bisa fit. So fit snugly inside. Pertama kali gue masukin si motherboardnya ke dalam itu ngepas banget ya, soalnya dia kan emang si S340 nya dari NZX itu kayak ATX sebetulnya, casing ATX tapi kecil banget form factornya. Nah pas gue masukin si motherboard Maximus itu ngepas banget, tapi akhirnya bisa masuk. And pas juga gue masukin si graphic cardnya, pas banget tempatnya, tapi karena graphic cardnya gede banget dan berat, jadi akhirnya kayak sedikit rada melengkung ke bawah gitu, dan akhirnya di belakangnya harus gue pakai zip tie, jadi bisa lebih secure di belakangnya. So but it's okay, it's all good. Pertama kali gue nyoba nyalain, ternyata dia nggak nge-post. Ternyata dia ada di Q code-nya itu ada kayak tulisan 99, which is yang abis itu gue ngecek di manualnya dari motherboard. Ternyata katanya RAM-nya kurang masuk, jadi akhirnya semuanya gue copot-copotin lagi, plug CPU-nya gue copotin segala macam, and gue colokin ulang lagi semuanya, dan akhirnya bisa nge-post. Akhirnya nyampe BIOS dan akhirnya bisa nyala. Akhirnya gue sempat install Windows 10 juga, and everything is going really well. Performance. Jadi yang kalian tahu, si Ignis ini hatinya 6700K, which means dia unlock yang bisa di overclock. Nah, sempet gua testing benchmark di Heaven sebelum di overclock dan sesudah di overclock, dan boostnya lumayan banget karena gue bisa melihat sekitar 10-15 frames per second dia lebih cepat, lebih besar gitu. Jadi overclocknya berhasil, and really worth it untuk gue ngambil yang i7 yang 6700K ini, karena emang ini gaming and production build gitu. Jadi emang pas banget buat menggunakan hyperthreadingnya yang ada di i7 itu untuk video editing segala macam, dan juga yang pastinya gaming, dan juga music recording pastinya. Kalian bisa lihat di belakang gua, monitor yang gue pakai ini adalah ultra wide dari LG, yaitu LG 29 UM58 yang dia besarnya 29 inch. Dia itu jadi ultra wide, jadi rasionya itu adalah 2560 by 1080. Jadi bukannya 1920 tapi 2560. Jadi dia lebih panjang, lebih lebar. And kalian kalau misalnya buat gaming ini keren banget karena jadi lebih imersif gitu, lebih gameplay kalau misalnya kalian main itu lebih imersif banget. And juga kalau video editing itu ngebantu banget, soalnya timelinenya jadi panjang banget kan. Jadi organizing itu enak banget pakai monitor ultra wide, and juga jadi multitasking itu lebih enak. Sewaktu gue overclock itu gue udah nyoba benchmarking, and juga gue stress test pakai AD64. Gue jalanin selama 3 jam, and hasilnya sangat stabil. Dia sama sekali nggak ada thermal throttling sama sekali, and temperaturnya itu stay around 60 to 65, kadang-kadang nyampe 70, which is normal untuk sebuah gaming PC yang di overclock. And karena kebetulan gue ada liquid cooling juga di dalam, itu ngebantu banget, jadi ngebikin si CPU-nya nggak begitu panas. Makanya kalau misalnya kalian pengen nge-overclock CPU kalian, harus banget pakai liquid cooling. Gue cobain semua game, salah satunya adalah Overwatch yang sering gue mainin sama teman-teman gue. Itu dia frame per second-nya tinggi banget. Semua graphic settingsnya udah gue pentokin sampai ultra, epic, atau apa pokoknya yang paling tinggi. Dia lewat 100 frames per second, and gue coba udah mainin Witcher juga, lewat juga 100 frames per second. Semuanya udah gue ultrain. Nvidia Hairworks-nya udah gue nyalain, keren banget semuanya, and semuanya high, semuanya tinggi, sama sekali nggak ada yang gue kurangin ke bawah. Oke? And gue juga nyobain game yang baru banget keluar, yang masih open beta, Battlefield 1. Dia juga frames per second-nya itu lebih dari 100 frames per second, semuanya udah ultra, kalian bisa lihat sendiri. Jadi
si Ignis ini melahap semua game yang gue mainin, and gue pingin nyoba lagi game-game lain yang menggunakan Vulkan DirectX 12 ya, lebih tepatnya si Doom. Gue pingin nyobain itu, and gue pingin lihat performanya di situ kayak gimana, and gue bakal ngasih video update ke kalian selanjutnya. Pokoknya si Ignis ini buat production and juga buat gaming ini mantap banget. Dibantu juga karena memorinya yang sangat cepat, which is itu datang dari Samsung 950 Pro M.2. Jadi SSD-nya itu M.2. Dia bukan SSD biasa, tapi dia M.2 yang cuman kecil banget, and dia wah gila, significant banget boost dari speednya itu. Jadi gue nginstal OS gue itu di dalam M.2 itu, and nggak nyampe 10 detik itu PC gue udah bisa nyala. Si Ignis ini udah bisa nyala and ready to rock. Jadi mantep banget. And that's it. Thank you so much for watching. Kalian udah ngikutin petualangan gue untuk bisa ngebangkitin si Ignis akhirnya sampai bisa hidup sekarang di sini untuk ngebantu gue dalam music making, production, gaming, and everything else for the channel, for you guys of course. Thank you so much for watching. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, subscribe, and juga share ke teman-teman kalian yang siapa tahu lagi pingin bikin PC, siapa tahu ini menjadi inspirasi buat mereka. Kalau kalian pingin ngebikin si Ignis, clone-nya Ignis, gue bakal ngasih link PC Part Picker di bawah yang kalian bisa ikutin detailnya sampai semuanya diikutin di situ. Jadi kalian bisa punya clone Ignis yang lain, oke? And that's it, I guess. Thank you so much for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua Adri, aka Dude, and as always, stay awesome dudes. Peace.